Pembahasan mengenai turunan dilanjutkan dengan 2.2 ya. Yaitu dalam hal ini kita akan memahami konsep dan dapat menentukan turunan fungsi di suatu titik yang diberikan. Oke. Ingat ya, kata kuncinya adalah menentukan turunan fungsi di suatu titik yang diberikan. Nah, lebih jelasnya kita akan lihat saja ke materinya. Pada bagian sebelumnya kita sudah membahas mengenai gradien garis singgung dan juga kecepatan sesaat. Ternyata keduanya itu memiliki dasar pemikiran yang sama dengan menggunakan pendekatan limit. Nah, selanjutnya nanti ada banyak juga aplikasi mengenai pendekatan limit ini yang boleh digunakan, yaitu untuk laju pertumbuhan organisme misalnya pada ilmu pengetahuan biologi, kemudian di ekonomi bisa digunakan untuk menentukan keuntungan marginal, atau di fisika untuk menentukan kepadatan kawat, dan kalau di kimia bisa juga digunakan untuk laju pemisahan. Ya. Dan hal ini memotivasi untuk menelaah konsep ini terlepas dari kosakata dan terapannya dengan penamaan baru, yaitu turunan atau derivatif gitu ya, bahasa Inggris. Nah, jadi definisi turunan ini itu adalah sebagai berikut ya. Turunan fungsi f, turunan fungsi f. Turunan fungsi f adalah fungsi lain f aksen. Jadi kamu punya fungsi f, kamu punya f aksen, yang nilainya pada sebarang bilangan x adalah f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h dikurang fx dibagi h. Kita sudah menggunakan konsep limit di sini jadinya ya, untuk h mendekati 0. Nah, jadi limit ini syaratnya ada dan bukan sama dengan tak hingga ataupun negatif tak hingga. Jadi maksud saya gini, turunan itu menggunakan konsep limit ya, menggunakan konsep limit di mana h mendekati 0 terus udah gitu diberikan fungsinya itu adalah fx plus h dikurang fx dibagi h gitu ya. Karena tadi ceritanya kan kita mau ngambil turunan fungsi di satu titik, jadi kayak membuat jarak titik yang dimaksud itu dengan titik yang lainnya mendekati 0 gitu. Makanya hanya menuju 0. Nah, yang ini sebenarnya setara ketika x menggantikan c plus h. Kalau misalnya kamu gunakan x sama dengan c plus h, sehingga h-nya ini sama dengan x dikurang c, boleh juga kamu bikin bentuk lain dari konsep turunan itu, yaitu f aksen c sama dengan gitu kan, limit x mendekati c dari fx dikurang fc dibagi x dikurang c. Ya, jadi sama aja ya, hanya kan tetap cerita tentang selisih. Kemudian ini selisih antara dua fungsi, yaitu fungsi fx dan fungsi fc, di mana x ini tadi diberikan sebagai c plus h ya. Jadi yang ini sama yang ini keduanya adalah bentuk yang setara, bentuk yang boleh saling menggantikan gitu lah ya. Nah, selanjutnya ada contoh soal di sini diberikan, misalnya ada fx, ada fungsi sama dengan 2x tambah 1. Kita disuruh menentukan turunan dari f di titik 3, jadi f aksen 3. Dengan menggunakan konsep limit, kita tahu bahwa f aksen 3 ini akan sama dengan limit h mendekati 0 dari f c plus h tadi ya di sini ya. C-nya diberikan oleh 3, jadi f3 plus h dikurang f3, ini kan dari fc ya, dibagi h. Selanjutnya di langkah berikutnya kita punya limit h mendekati 0 dari untuk f3 plus h ini kita mensubstitusi x dengan
3 plus H kan gitu kan. Jadi F3 plus H sama dengan 2 kali, ya kan, X-nya dijadiin 3H tambah 1. Sorry, X-nya dijadiin 3 plus H, oke, terus ini tambah 1. Dikurang, gitu kan, F3 berarti X kita substitusi terhadap 3, kita punya 2 kali 3 ditambah 1. Ini tetap tulis per H ya. Oke, ini kita beresin. 2 kali 3 ditambah 2 kali H ditambah 1, berarti 6 tambah 4H tambah 1. Jadi 7 ya. 7, biar nggak lupa deh. 7 plus, berapa dia? 2H ya? Oke, 7 plus 2H. Yang di sini ada 2 kali 3. 6 tambah 1, 7. Ada tanda negatif di depan, berarti negatif 7 per H. Oke, ini positif 7, ini negatif 7, jadi boleh saling mengurangi, sehingga yang tersisa adalah 2H per H. Oke, hanya boleh saling membagi, sehingga tinggal 2. Limit 2 untuk H mendekati 0, kita ngikutin konstanta yang di depan ini ya, sama dengan 2. Oke, nah itu contoh soal yang pertama. Kemudian ada contoh soal lainnya lagi ya, gini, yang ini menggunakan fungsi trigonometri. Fx sama dengan sin x. Kita disuruh menentukan f aksen x. Nah, kalau demikian, f aksen x sama dengan fx plus h dikurang fx dibagi h. Fx plus h kita substitusi, kalau tadi fx sama dengan sin x, berarti fx plus h adalah sinus x plus h. Kemudian fx adalah sin x per h. Oke. Nah, sin x plus h ini kan kalian masih ingat kalau penjumlahan pada sin itu di mana? SCCS ya. SCCS S plus positif negatif ya. Penjumlahan berarti pakai penjumlahan, kalau pengurangan pakai pengurangan. Nah, kalau gitu sinus x plus h itu sama dengan sinus x dikali cos h. Oke, terus udah gitu ditambah cosinus x dikali sinus h. Ini keluarkan dari kurung, jadinya negatif sinus x. Oke, per h, tetap ada per h-nya di sana. Nah, selanjutnya sama-sama penyebutnya h ya, per h semua gitu. Nah, untuk pembilang ini ada yang sama, yaitu ada sin x. Sama-sama ada sin x. Sin x-nya saya keluarkan ya, tapi saya kasih tanda negatif di depannya, jadi negatif sinus x gitu ya. Terus saya kalikan dengan yang bersesuaian dengan dia. Jadi karena di sini kita punya sinus x cosinus h, maka saya kalikan dia dengan 1 dikurang cosinus h. 1 kenapa? Karena biar ini tetap tanda negatifnya kan, negatif sinus x. Terus udah gitu ini di sini positif, tapi karena di depan ini udah dikasih tanda negatif, saya harus kalikan dia dengan negatif cos h. Oke. Penyebutnya tadi adalah h, jadi per h. Nah, keuntungannya adalah ini nanti kita boleh pakai itu yang teorema kemarin, yang teorema limit trigonometri ya. Di sini kita boleh pakai. Kemudian hal yang sama juga terjadi di sini. Kebetulan urusannya tinggal yang cosinus x kan ya. Cosinus x dikali dengan sinus h dibagi h. Nah, keuntungannya nanti di sini kita boleh gunakan juga si teorema di limit fungsi trigonometri. Selanjutnya, negatif sinus x-nya saya boleh pindahkan keluar. Oke, negatif sinus x-nya saya boleh pindahkan keluar. Kenapa? Karena kan urusan Anda dengan h, bukan dengan x kan. Yang dianggap sebagai yang mau dicari limitnya itu gitu ya. Itu kan yang ada h-nya, bukan yang ada x-nya. Jadi minus sinus x boleh saya pindahkan ke depan. Kemudian dikali dengan limit h mendekati 0 dari yang ini tadi, 1 dikurang cos h per h. Oke, selesai.
Nah, sekarang yang ini, cosinus X, itu juga sama, boleh saya pindahkan ke depan. Kemudian, limit H mendekati 0, saya geser ke sini, dari sinus H per H. Saya tuliskan di sebelah sana. Oke, menurut teorema, yang satu ini hasilnya sama dengan 0. Jadi, di langkah berikutnya itu, ini sama dengan negatif sinus X dikali 0. Terus yang satu ini, cosinus X dikali dengan ini menurut teorema hasilnya sama dengan 1. Gitu. Sekarang minus sinus X dikali 0 kan sama dengan 0. Cosinus X kali 1 sama dengan cosinus X. Nah, jadi semua rumus yang Anda kenal yang memiliki turunan tentu saja itu semua punya dasar perhitungan yang datang dari sini. Dari limit H mendekati 0 gitu kan. Fx plus H dikurang Fx per H. Dari situ semua jalannya. Gitu dia ya. Nah, sekarang kita lanjutkan kalau gitu. Keterdiferensialan, kok jadi lucu ya keterdiferensialan? Keterdiferensiasian. Oke, keterdiferensiasian itu mengimplikasikan kontinuitas. Oke, maksudnya kalau fungsi itu terdiferensialkan atau boleh dicari turunannya, maka fungsi itu fungsi yang kontinu. Ya, jadi fungsi itu kalau ada turunannya atau terdiferensialkan, maka fungsi ini ada, bukan ada sih, apa sih nyebutnya? Fungsi ini kontinu. Fungsi ini kontinu. Ya, kalau dibuat dalam teorema, jika f aksen C ada, tinggalannya, jika f aksen C ada, maka f kontinu di C. Gitu dia ya. Nah, cuman masalahnya adalah kebalikan dari teorema ini bagaimana? Kebalikan dari teorema ini tidak berlaku. Jadi, kalau satu fungsi itu kontinu, belum tentu fungsi tersebut memiliki turunan gitu. Oke, contohnya adalah fungsi mutlak X. Mutlak X. Fungsi ini kontinu di titik 0. Oke, ini kan gambarnya ya. Ini fungsinya kontinu di titik 0. Tapi kita coba cek, ada nggak sih turunannya di 0? Oke, cara mengeceknya bagaimana? Cara mengeceknya adalah dengan memeriksa limit kiri dan limit kanan dari fungsi tersebut. Kalau ternyata limit kiri dan limit kanannya itu sama, berarti limitnya ada, dan itu berarti bahwa dapat diturunkan atau turunannya ada. Ya, jadi lebih jelasnya itu kita lihat di sini aja ya. Oke, tadi kita punya fungsi, nggak bisa digeser ternyata ya. Kita punya fungsi mutlak tadi ya. Kalau misalnya kita gunakan yang fungsi yang penjabaran di dalam fungsi dalam konsep limit ini tadi, yaitu f0 plus h dikurang f0 per h, maka kita dapatkan mutlak dari 0 plus h dikurang mutlak dari 0 dibagi h. Mutlak dari h dibagi dengan h. Oke, ini yang mau kita kita utak-atik gitu loh. Kita mau macam-macamin sih, yaitu si mutlak h per h. Apa yang terjadi? Untuk limit kanan ya, untuk limit kanan dari h menuju 0 dari sebelah kanan, ini kita dapat, oke, ini tadi udah dijabarin ya, yang sama dengan mutlak h per h tadi. Jadi limit h mendekati 0 dari sebelah kanan untuk mutlak h per h ini sama dengan limit h menuju 0 dari sebelah kanan untuk h per h, dan ini sama dengan 1. Oke, itu sama dengan 1. Tapi ketika kita lihat limit kirinya, limit h menuju 0 dari sebelah kiri, untuk fungsi yang sedemikian ini, tadi kita tahu bahwa ini penjabarannya adalah mutlak h per h. Oke,
nolnya dari sebelah kiri nih, ya kan? Jadi mutlak ini untuk si H ini jadi bernilai negatif. Negatif H per H ini sama dengan negatif 1. Oke. Limit kanan sama dengan 1. Limit kiri sama dengan negatif 1. Tidak sama kan limit kanan dan limit kirinya. Oleh karena itu dikatakan bahwa limit H mendekati 0 dari F0 plus H dikurang F0 per H ini tidak ada. Sebagai akibatnya karena ini nggak ada, berarti F aksen 0 itu tidak ada gitu. Jadi mengecek si mutlak ini tadi tidak memiliki turunan di titik 0 adalah dengan menggunakan limit kiri dan limit kanan untuk H mendekati 0 ya, kayak gitu. Nah, sekarang lanjutan ini adalah dengan menggunakan argumen yang serupa ya, kita tahu bahwa di suatu grafik, kalau misalnya ada beberapa karakter yang terlihat seperti ini, oke, kayaknya lebih jelas kalau di yang gambar tadi deh ya. Oke, kalau karakter grafiknya itu diberikan seperti ini misalnya, ini dia ya. Yang pertama, F tidak kontinu. Tidak kontinu karena kita lihat di sini nilai F, di titik D ya, nilai FD itu tidak sama dengan limit dari limit dari X menuju D untuk Fx, nggak sama dia kan nilainya kan. Jadi karena dia tidak kontinu, otomatis dia tidak terdiferensialkan gitu. Karena kan tadi terdiferensialkan baru kontinu. Kalau begitu, kalau dia tidak kontinu bagaimana? Tidak terdiferensialkan gitu ya. Kemudian karakter kedua adalah apabila ujung dari suatu grafik itu sangat tajam seperti ini, jadi kayak membentuk sudut atau membentuk pojok. Oke, yang ini juga meskipun dia kontinu, dia ini tidak terdiferensialkan gitu. Oke, hal yang sama juga terjadi apabila di suatu titik fungsi kita tadi ya, F ini tadi menyebabkan suatu grafik atau suatu kurva yang garis singgungnya tegak kayak gini, hampir membentuk garis lurus. Ini juga sama, meskipun dia kontinu, dia tidak terdiferensialkan. Oke, yang terdiferensialkan adalah yang seperti ini tadi ya, yang apabila dia kontinu, dan nggak ada yang seperti ini, nggak ada ciri yang seperti ini, terus nggak ada pojok seperti ini, dan nggak ada garis singgung yang tegak. Yang seperti ini bisa terdiferensialkan dan juga dia merupakan kontinu. Terlebih dulu dia kontinu tentu saja, dan dia terdiferensialkan. Kayak gitu ya. Nah, terus kita balik dulu ke slide-nya tadi. Oke. Di sini adalah lambang Leibniz untuk turunan, notasi Leibniz untuk turunan. Sebelum ke sana, ada pembahasannya sedikit, yaitu datangnya dari mana sih? Kan kita perlu tahu ya. Masa tiba-tiba udah datang aja lambang Leibniz-nya jatuh dari langit? Tidak mungkin. Nah, misalnya gini, kita punya grafik. Oke, kita punya grafik F kayak gini diberikan. Nah, terus di grafik F ini kita punya kita punya koordinat x, fx di sebelah sini, oke. Terus kita punya titik lain yang kita ambil di sini misalnya ya. Nah, terus notasi titik ini diberikan oleh cara sebagai berikut ya. Ini kalau misalnya kamu perpanjang ke bawah, ini akan ada di x ditambah delta x. Oke, x ditambah delta x. Kita misalkan saja penjumlahannya ini, penambahannya ini dari x menuju ke titik yang baru itu adalah sebesar delta x, sehingga titik yang baru ini adalah x ditambah delta x. Otomatis untuk f-nya ini adalah fx ditambah delta x. Sehingga koordinat titik yang satu ini adalah
X plus delta X, fx ditambah delta X. Oke, jadi dua titik ini sudah punya koordinat masing-masing. Ya, prinsipnya sama, apabila kedua titik ini akan semakin dekat, kita akan menemukan turunan. Oke, turunan di satu titik pada fungsi tersebut. Yang berarti bahwa delta X ini nilainya akan menuju 0. Gitu ya. Jadi, ini yang terjadi di sana. Oke, delta Y-nya itu adalah selisih antara fx plus delta X dikurangi sama si fx. Terus, hasil bagi dari delta Y dengan delta X ini diberikan oleh fx tambah delta X dikurang fx dibagi si delta X. Oke, dibagi si delta X. Nah, ini merupakan kemiringan sebuah garis sekan yang melalui titik X, fx. Oke, ini adalah suatu garis sekan. Kita udah belajar di 2.1 ya. Kemudian, kemiringan garis sekan ini mendekati kemiringan garis singgung. Dan untuk kemiringan garis singgung, kita boleh menggunakan lambang dy dx. Lambang itu juga lah yang diperkenalkan oleh si Leibniz untuk turunan. Oke, jadi dy dx ini sama dengan limit delta x menuju 0 dari pembagian delta e dibagi delta x. Dan ini ekivalen atau sama dengan limit delta x menuju 0 dari fx ditambah delta x dikurang fx per delta x. Oke, ini juga merupakan notasi yang sama untuk turunan. Jadi sama dengan f aksen x. Kayak gitu dia ya. Sama dengan f aksen x. Jadi si Leibniz menggunakan istilah dy dx. Kayak gitu. Oke, nah kalau demikian kita balik lagi ke slide-nya tadi. Oke, jadi turunan f aksen x ini memberikan kemiringan garis singgung terhadap y sama dengan fx pada nilai x. Oke, turunan f aksen x itu memberikan kemiringan garis singgung terhadap nilai y sama dengan f aksen pada nilai x. Maksudnya bagaimana? Ketika garis singgung itu miring ke sebelah kanan, turunan positif. Oke, miring ke kanan, turunan positif. Kemudian, ketika garis singgung itu miring turun ke kiri, ya kan, miring turun ke kiri, nah turunan itu bernilai negatif. Oke, cukup mudah ya. Nah, lebih jelasnya ada pembahasannya juga di buku, boleh dibaca juga lebih lanjut agar lebih paham lagi. Dan demikian pembahasan dari 2.2. Kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang dipahami boleh ditanyakan kepada saya ya. Baik, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.